anak-anak hebat kelas 6 dari Muhita. Apa kabar kalian? Sudah sholat duha kah? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar lagi bersama saya, Ustadzah Ayu Puspitarini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, ada pembelajaran 5 dan 6. Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang selalu dilalui oleh setiap manusia adalah tahapan atau masa pubertas. Masa ini menjadi masa peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Ada perubahan besar yang akan dialami setiap manusia pada masa remaja ini. Perubahan tubuh laki-laki pada masa pubertas utamanya. Kalian akan mengalami perubahan tersebut, baik perubahan primer maupun perubahan sekunder. Perubahan primer merupakan perubahan yang dimulai dari matangnya organ-organ reproduksi di dalam tubuh yang memicu peningkatan produksi hormon. Perubahan primer juga memicu perubahan sekunder yang terlihat secara fisik. Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Utamanya yaitu perubahan sekunder tubuh laki-laki pada masa pubertas. Bagaimana perubahan sekunder pada anak laki-laki yang mengalami pubertas? Adakah yang tahu? Ya, perubahan sekunder akan tampak pada fisik tubuh anak laki-laki. Bentuk fisik masa pubertas berbeda dengan bentuk fisik masa anak-anak. Ada beberapa bagian tubuh anak laki-laki yang dapat diamati dan digunakan untuk mengetahui sudah pubertas atau masih anak-anak. Coba sekarang kalian lihat tabel perubahan sekunder tubuh laki-laki pada masa pubertas di bawah ini. Yang pertama yaitu wajah. Biasanya wajah mulai berminyak, kadang diikuti munculnya jerawat. Yang kedua bibir. Biasanya bibir mulai tumbuh kumis di atas bibir. Yang ketiga yaitu leher. Biasanya pada leher tumbuh jakun dan menyebabkan suara menjadi lebih berat. Yang keempat yaitu sudah mulai melebarnya pada bagian bahu. Yang kelima yaitu bagian tubuh dada, di mana dada biasanya mulai bidang. Dan yang terakhir yaitu ketiak. Biasanya mulai tumbuh rambut halus pada ketiak. Kalian bisa mengamatinya. Selain ciri-ciri tersebut, masa pubertas anak laki-laki dapat dicermati dari suaranya. Suara anak laki-laki pada masa pubertas akan terdengar lebih besar dan lebih berat dibandingkan suara pada masa anak laki-laki. Apabila semua ciri yang dijelaskan di atas sudah tampak pada anak laki-laki, mereka sudah memasuki masa pubertas. Akan tetapi, tidak semua laki-laki mengalami perubahan sekunder yang mencolok. Ada juga laki-laki yang tidak mengalami perubahan atau pertumbuhan kumis dan jakun, dan itu semua tidak menjadi masalah. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu pelaksanaan hak warga negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam upaya mencapai tujuan nasional Indonesia, diperlukan pelaksanaan hak-hak warga negara. Kalian telah memahami manfaat pelaksanaan hak warga negara pada pembelajaran ketiga. Lantas, bagaimana bentuk pelaksanaan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Salah satu contoh pelaksanaan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal tersebut berarti memberikan hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan hak tersebut harus didukung oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah yang layak dan bantuan operasional sekolah agar membantu warga memperoleh pendidikan dengan nyaman. Masih banyak bentuk pelaksanaan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah contoh pelaksanaan hak dalam kehidupan. Yang pertama yaitu mendapat jaminan keamanan pada saat menjadi saksi di pengadilan. 2. Mendapat pelayanan yang sama saat pembuatan SIM. 3. Memberikan suara dalam pemilu. 4. Kebebasan memeluk agama sesuai kepercayaan. 5. Menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah. 6. Bebas dari sikap dan perilaku diskriminasi. Dan 7. Ikut serta melestarikan budaya bangsa. Sebagai warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban, hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Sudahkah kalian memahami cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Insya Allah, Bu Ayu yakin kalian sudah melaksanakannya. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang informasi dalam teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui cara menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Kalian juga telah mengetahui bahwa teks non-fiksi memuat informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk lebih mengetahui informasi yang ingin disampaikan penulis, kalian perlu membaca dengan cermat. Setelah membaca teks, kalian akan memperoleh informasi yang diperoleh dari teks tersebut. Kalian juga dapat membaca teks secara berulang agar lebih mengetahui informasi dalam teks. Teks non-fiksi tersusun atas beberapa kalimat. Biasanya, kalimat satu dengan kalimat lainnya dihubungkan dengan kata hubung atau konjungsi agar menjadi paragraf yang padu. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi ini selalu memulai satu kalimat yang baru, dan huruf pertamanya selalu ditulis dengan huruf kapital karena merupakan awal dari satu kalimat. Berikut yang termasuk konjungsi antar kalimat. Yang pertama, walaupun demikian, menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu. Contoh lainnya,
meskipun demikian, biarpun demikian, sekalipun demikian, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu kemudian, menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Contoh lain, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebaliknya, menyatakan kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Yang keempat, sesungguhnya, menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contoh yang lain seperti bahwasanya. Nah, untuk contoh kelima yaitu bahkan, menyatakan, menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Seperti malahan. Dan contoh yang keenam yaitu akan tetapi, menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Contoh lain seperti namun, kecuali. Contoh ketujuh yaitu dengan demikian, biasanya menyatakan konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu oleh karena itu atau oleh sebab itu, yang menyatakan akibat. Nah, anak-anakku, itu tadi yang dapat Bu Ayu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.